Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan, Bapak Yubaidi Siron MPD, dan juga yang selalu kami banggakan, rekan-rekan PIAUD kelas 4B. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan membahas materi mengenai statistik deskriptif. Baik, untuk bahasan materi yang pertama yaitu tentang pengertian statistik deskriptif. Nah, secara umum, pengertian statistik ini terdapat dua definisi, yaitu definisi secara sempit dan juga pengertian definisinya secara lebih luas. Yang pertama, secara lebih sempit, statistik ini merupakan kumpulan data berupa angka, baik itu berkelompok maupun tidak berkelompok atau tunggal. Sedangkan dalam definisi yang lebih luas, statistik atau statistika ini merupakan bidang yang mendalami tentang cara menggabungkan data, mengklasifikasikan data, mengolah data, menganalisis data, serta menentukan tindakan yang harus dilakukan berlandaskan kesimpulan yang sudah ada. Sedangkan pengertian statistik deskriptif sendiri merupakan suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengatur dan merangkum satu set data numerik dalam sebuah penelitian. Pada statistik deskriptif termuat penyelidikan serta penjabaran, namun tidak menghasilkan satu ketetapan yang sifatnya global, karena pada statistik deskriptif ini hanya sebatas mengungkap sebuah data yang ada sehingga menghasilkan analisis yang sederhana. Menurut Camre dan Lee, statistik deskriptif ini digunakan apabila seorang peneliti ingin mencoba atau berusaha mengungkap dan memberikan deskripsi karakteristik data yang dikumpulkan dalam sebuah studi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu penyajian data statistik deskriptif. Nah, dalam menyajikan data statistik deskriptif ini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, menyiapkan data berbentuk tabel, yaitu dengan mengumpulkan data, kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Yang kedua, yaitu menyiapkan data berbentuk grafis, yaitu dengan menganalisa suatu perkembangan dengan lebih cepat dan lebih mudah dibaca. Nah, dalam menyajikan sebuah data dalam bentuk grafis ini, kita bisa memilih bentuk grafisnya seperti apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Yang ketiga yaitu menyiapkan data dalam bentuk numerik. Penyajian data secara numerik ini yaitu penyajian data yang menggunakan angka dalam menerangkan sebuah data. Baik, saya Hilwah Akilah akan melanjutkan presentasi ini dengan pembahasan ukuran tendensi sentral. Secara umum, ukuran tendensi sentral diartikan sebagai pusat dari distribusi yang meliputi mean, median, dan juga modus. Mean merupakan jumlah nilai data yang dibagi dengan banyaknya data. Lalu ada median adalah titik tengah dalam suatu data, dan jika data ganjil, maka nilai median berada pada urutan tengah. Apabila data genap, maka dua nilai yang terletak di tengah dijumlahkan lalu dibagi dua. Yang ketiga ada modus, adalah nilai yang sering muncul. Contohnya, misalkan saya memiliki 6 data, dan setiap datanya itu memiliki nilai misalkan 7, 8, 8, 8, 9, 7. Nah, untuk mencari mean itu jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi dari 7, 8, 8, 8, 9, 7 ini dijumlahkan dulu. Nah, hasilnya itu 39. Lalu dibagi menjadi banyaknya data itu 6. Jadi 39 dibagi 6. Nah, hasilnya 7,8. Nah, itu disebut mean. Lalu untuk mencari median, nah kita lihat terlebih dahulu datanya ganjil atau genap. Nah, kan di sini kan datanya itu ada 6, berarti kan genap. Jadi dua angka yang di tengah ini dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, kan 7, 8, 8, 8, 9, 7. Nah, yang di tengah ini kan berarti 8. 8 ditambah 8 lalu dibagi menjadi 2. Nah, itu hasilnya untuk median. Lalu untuk modus itu udah pada tahu pasti yang sering muncul. Jadi
di antara 6 data ini yang paling sering muncul ini angka 8, ada 3 kali munculnya data angka 8. Jadi modusnya itu adalah 8. Nah, setelah sudah tahu mean, median, modusnya, nah hubungan mean, median, dan modus. Jika nilai mean sama dengan nilai tengah sama dengan nilai modus, maka nilai distribusi berbentuk normal. Lalu yang kedua, jika nilai mean lebih besar dari nilai tengah, lebih besar dari nilai modus, maka nilai distribusi berbentuk miring ke kanan. Dan yang ketiga, jika nilai mean lebih kecil dari nilai tengah, lebih kecil dari nilai modus, maka nilai distribusi berbentuk miring ke kiri. Lalu selanjutnya ada ukuran variasi atau dispersi. Ada berbagai macam ukuran variasi atau dispersi, yaitu pertama ada range atau jarak, adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Untuk menghitung jarak, rumusnya yaitu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Lalu yang kedua ada kuartil, yaitu pembagian bilangan data menurut besarnya. Kuartil dapat diartikan juga adalah nilai atau aturan yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak dan sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Sehingga terdapat 3 macam kuartil, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, dan kuartil 3 atau kuartil atas. Dan yang ketiga ada standar deviasi. Standar deviasi ialah ukuran variabilitas yang digunakan dalam sebuah penelitian. Jadi standar deviasi ialah sebuah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan sebuah sebaran data dalam suatu sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai sampelnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang grafik data, yang mana artinya grafik adalah garis-garis yang menunjukkan tingkatan naik atau turunnya suatu data. Grafik data ini dapat disajikan dengan menggambarkan data visual dalam bentuk gambar atau pada sebuah gambar. Ada bermacam-macam grafik yang bisa digunakan, namun grafik sendiri itu tergantung pada sifat datanya. Seperti ada grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran untuk data nominal. Selanjutnya ada tabel data, yaitu sebuah data statistik deskriptif berupa sel yang merupakan gabungan antara sel kolom dan data baris yang berfungsi untuk mengetahui kaitan antara jumlah variabel seperti berapa banyak pegawai yang bekerja di bagian marketing atau berapa jumlah pegawai laki-laki yang nilai usianya di atas 50 tahun, atau sebagai contoh bisa dilihat di bawah. Selanjutnya ada peringkat persentil. Peringkat persentil digunakan untuk menunjukkan posisi tes skor dalam suatu kelompok dalam bentuk yang dapat dimengerti. Biasanya persentil ini diukur dengan skala ordinal, namun ada beberapa pula orang yang menggunakan persentil untuk menghitung data interval. Selanjutnya ada skor standar. Skor standar merupakan perhitungan tentang cara mengungkapkan seberapa jauh hasil nilai tes seseorang dalam satuan standar deviasi. Hasil skor yang berada di atas rata-rata akan memiliki skor standar positif. Namun, sebaliknya jika skor standar di bawah rata-rata akan memiliki skor standar negatif. Nilai tersebut sesuai dengan data uji interval atau rasio masing-masing. Nah, posisi terpenting dari nilai standar ini yang biasanya digunakan untuk menganalisis statistik adalah skor Z. Selanjutnya ada kurva normal. Kurva normal atau biasa disebut dengan kurva probability normal merupakan distribusi probabilitas kontinui teoritis di mana ketinggian kurva untuk setiap titik skor menunjukkan proporsi individu yang diharapkan untuk mendapatkan skor itu.
Kurva normal hanya tertuju pada persentase jumlah skor yang berada di bawah titik, biasanya disebut dengan percentile rank. Lalu selanjutnya ada ukuran posisi relatif. Ukuran posisi relatif ia adalah cara yang dapat menilai suatu kinerja individu berdasarkan beberapa kemampuannya. Misalnya, jika ada orang yang mendapatkan nilai 40 untuk membaca dan 35 untuk berhitung, bukan berarti ia unggul dalam membaca, akan tetapi karena sebuah skor 40 dalam membaca adalah skor terendah dibanding 35 dalam skor berhitung. Selanjutnya, jenis-jenis statistik deskriptif yang ke-10 yaitu ukuran hubungan. Dalam ukuran hubungan, hanya berfokus pada keterlibatan pengumpulan suatu data yang akan digunakan sebagai alat ukur. Misalnya, seperti sudah sejauh mana hubungan di antara dua atau lebih variabel yang digunakan yang dapat diukur. Jika kedua variabel itu berkaitan, maka koefisien dan korelasinya akan mendekati angka 1. Sedangkan apabila variabelnya itu tidak berkaitan, maka hasilnya akan mendekati angka 0. Selanjutnya, yang ke-11 yaitu koefisien korelasi. Kata korelasi sendiri berarti sebagai hubungan. Akan tetapi, dalam statistik deskriptif, koefisien korelasi mempunyai arti sebagai kekuatan hubungan antara dua variabel pada data yang bersifat kuantitatif. Nah, koefisien korelasi ini terbagi juga menjadi dua. Ada korelasi langsung dengan tanda positif dan korelasi tidak langsung dengan tanda negatif. Kiranya sekian materi pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.